Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 9 April 2025 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi kalian subscribe, hidupkan lonceng dan di share. Oke, di sini saya langsung cepat aja. Kalau semisalnya kalau kalian ada yang ingin trading pada hari ini, sangat disarankan stop ya, karena menurut saya sih ini newsnya di sini ya. US import from China face 104 tarif at midnight. Jadi di sini 100% ditambahkan untuk impor dari Cina, dan ini berlaku nanti jam 12 lebih 1 menit hari Rabu. Berarti otomatis sekarang kan di Amerika masih hari Selasa malam ya. Sekarang kan recordingnya ini jam 9.27, berarti dikurangin 12 jam, berarti 9.27 malam. Berarti nanti jam 12 siang kita, atau enggak jam 1 siang itu pemberlakuan 100% 104 tarif persen ya untuk barang impor di Cina. Alasannya karena kalau dilihat di sini retaliation yang diberikan oleh Cina tidak ditarik, sehingga gebrakannya adalah White House memberikan 104% tarif dari Cina, dan ini otomatis bakal menjadi kejadian luar biasa karena 100% itu wow, epic sih. Jadi saran saya sih kalau ada yang ingin trading gold hari ini better skip ya. Saya sih nggak mau kalian di sini benar-benar kejebak gara-gara news besar nanti ya. Tapi kalau kalian ingin trading berdasarkan news nanti siang, saran saya sih mungkin bisa start karena ini kan kejadiannya siang ya, siang jam 12 lebih 1 menit ya, atau enggak jam 1 siang gitu kan. Jadi kalau dilihat kemungkinan karena itu siang, market US libur, tengah malam juga, kemudian di Amerika kalau nanti lagi berapa ya, lagi 3 jam ya, berarti di London itu jam 5 pagi, jam 6, kemudian di New York jam 12 lebih sedikit, di Tokyo itu sama kayak kita jamnya itu sudah jam 1 siang. Jadi kalau jam siang tersebut kayaknya memang bakal kaget marketnya. Yang saya worry adalah nanti pada saat sesi London. Sesi London menjelang sesi New York itu lebih tepatnya dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Itu bakal menjadi gejolak sangat luar biasa. Menurut saya sih ini sekarang sesi Asia bakal flat, nggak akan terlalu kemana-mana. Ya, untuk hari ini sih secara news berita nanti malam kita juga nggak ada ya. Nanti malam kita cuma ada yang namanya FOMC meeting minutes. Ini sih nggak bakal terlalu gimana-gimana ya, karena ini kan hanya memberikan indikasi kalau ya market itu ekspektasinya masih 2 kali potong suku bunga. Nah ini tiba-tiba lompat ini ya. Kalian bisa lihat ini langsung lompat ke 90, dan sekarang per 1 menit candlenya itu masih besar satuannya ya. Ini satu candle 50 pip, dan ini juga satu candlenya adalah 54 pip juga. Jadi seperti yang saya katakan, memang tarifnya diberlakukan besok tanggal 10, cuman di sini untuk dari segi China-nya itu diberlakukan berbeda ya, karena perlawanan dari Cina itu tidak ditarik, sehingga ya ini ya dikenakan 104% yang berlaku nanti siang. Di kita siang, kalau di Amerika ya sudah masuk hari Rabu jam 12 lewat 1 menit. Oke, jadi hati-hati sekali. Oke, jadi kemarin ada nggak yang ambil posisi sell sekiranya kemarin pada saat saya trading live di sini ya, jam 4:30 atau nggak jam 4 gini kan. Jadi kalau dilihat kemarin sempat sellnya itu dapat profit yang lumayan gede ya, yaitu sampai 124 pip maksimal ya, 124 pip maksimal. Dan kemarin juga di sini marketnya masih bertahan di zona ini ya, H1. Di mana dia ya, kok hilang dia. Oke, di sini ya, di resistance become supportnya. Support become resistance di 3016, ini masih di respect tuh ya, masih di respect. Jadi saya rasa ini masih menjadi hal yang perlu kalian perhatikan untuk saat ini ya. Sebenarnya sih kalau dibilang sekarang pergerakan marketnya 3000 saya rasa nggak akan terlalu dilihat oleh market sih menurut saya sekarang ya. Ini 3000 bisa kalian hiraukan atau nggak kalian boleh pakai lagi kayak kemarin gitu kan. Kalau ada H4 close di atas 3000 kalian boleh untuk buy, target maksimal sampai 3016 ya.
H4 close, kalian lihat juga H1-nya kayak di sini ya, close, dan juga ada bullish engulfing, kalian bisa langsung nge-buy. Tapi kalau misalnya nanti marketnya nggak ada ya, nggak ada konfirmasinya, better sih kalian jangan nekat buat ambil buy. Saran saya sih kalau nge-buy sekarang itu better di atas 3016 sih. Ya, berdasarkan teknikal sih ini di atas 3016 lebih wow, ini wow ya, naik bro ya. Wah, ini benar-benar isu nanti malam ini ya. Langsung buset. Apa ini per satu candlenya? Wah, 30 ya. Lumayan ini gede-gede nih ya. Oke. Kalau semisalnya di atas 3000 kayaknya sih kalau kalian nonton video ini harga kayaknya sudah di atas 3000 sih. Jadi better menurut saya sih ya untuk sekarang adalah ini. Bentar, coba kita paksa tarik Fibo ya dari sini sampai sini. Berhenti di 78,6, berarti menurut saya adalah kalau ada di atas 3016 better kalian buy nanti. Ya, sampai mana buy-nya? Sampai teritori 40 sampai 50 ya. Lumayan, ini kan besar ya. Dari di atas 16 itu kalian bisa gain dapatnya 200 pip ke atas ya. Ini langsungnya saya kasih tahu kalau ada yang mau nge-buy di atas ini. Kalau nge-sell saya rasa lihat kondisi market ya. Jadi sekarang kalau dibilang apakah gold ini masih dijual untuk sebagai aset pengganti likuiditas stock market? Menurut saya sih kalau semisalnya tarifnya terlalu ekstrim antara perang dagang Cina dan Amerika dan itu takutnya bisa merembet kemana-mana, justru ini bisa berlaku sebagai aset safe haven, bukan sebagai likuiditas pengganti margin call di stock market ataupun equity market. Ya, menurut saya sih ini bisa ngeboost untuk XAUUSD bisa naik kalau semisalnya ini parah banget dan berefek kemana-mana ya, kayak domino efek ataupun kayak rantai efek gitu kan, chain reaction lah pokoknya, semuanya kena. Kalau misalnya itu terjadi, ini gold dipandang sebagai safe haven dan otomatis ini bakal dibeli sih. Ini otomatis bakal dibeli. Ya, kemungkinan sih 3050 kita bakal lewat. Ya, tapi kita lihatlah nanti ya ini seperti apa. Itu ya secara simple. Kalau kayak gini bisa nggak kita ambil buy secara swing sekarang? Justru nggak bisa ya, belum bisa karena ini candle daily kemarin ini masih memberikan kita rejection lumayan ya. Dengan adanya bentuk doji kayak begini, apakah potensial ini membentuk hari ini kalau semisalnya tutup di atas 3022 dan otomatis bisa close di atas 3039, kita akan melihat yang namanya Morningstar ya. Morningstar seperti itu otomatis besok kita bisa langsung instant buy dan kemungkinan itu bakal bisa menjadi all time high baru dan kita akan trading di teritori 3100 sekian ya. Jadi kalau ada yang mau trade hari ini harap diperhatikan ya. Secara indikator daily-nya ini memang masih condong ke bawah ya secara daily, makanya ini kan masih ada peluang buat turun sebenarnya. Cuman secara news jika misalnya nanti tarifnya ekstrim sekali, ini saya rasa bisa langsung nge-cross sih. Penutupan candle daily hari ini kemungkinan bisa membuat stokastiknya cross dan secara RSI bisa naik di atas 50. Secara H4 ini kemarin saya katakan adalah bisa kemungkinan terjadi bullish divergence ya. Dan kalau dilihat secara H4 ini potensialnya adalah H4-nya sudah mulai selesai untuk koreksi ke bawah ya. Memang secara stokastiknya ini masih di bawah 50, belum ada powernya buat naik, dan secara RSI juga masih di bawah 50 ya kan. Nanti kalau misalnya ini H4 ya, berarti perlu 4 jam 2 kali H4, berarti malam ya. Jadi kalau 2 kali H4 ini cepat naiknya ya, harga cepat naik dan dibarengi dengan stokastik dan RSI juga cepat naiknya, saya rasa itu bakal bisa langsung ngedrive market naik ekstrim. Tapi kayaknya kalau hari ini langsung naik di atas 3050 sih kayaknya lumayan ya efeknya ataupun powernya. Kalau sampai di atas 3050 itu 800 pip. Tapi nggak tahu deh apakah gara-gara news ini bisa menjadi kekuatan bisa di atas 800 pip dalam satu hari sekarang ya, kemungkinan sih ya. Jadi menurut saya sih sekarang belum bisa buy yang bisa cukup panjang, karena kalau dilihat dari H4 ini perlu di atas 50 dan stokastik perlu di atas 50 baru bisa sip
untuk bisa diambil buy posisi. Nah, secara H1 kemarin marketnya itu struggle untuk keluar dari zona 50 RSI. Nah, sekarang kalau ini benar-benar lancip ke atas ya, tonjolan ke atas dan benar-benar stay di atas 50, ini saya rasa kita bisa melihat naik harga di atas 3016 dengan pasti sih. Ya, ini bisa kita melihat dengan pasti. Nah, untuk masalah sekarang gerakan pergerakan marketnya ya. Ingat di sini marketnya adalah inducement terakhirnya. Jadi jika market mau benar-benar change karakter secara H1 ini harus lewat, berarti harus ngelewatin 3056. Karena pergerakan marketnya adalah dari dia drop, naik, diambil low-nya di sini, kemudian drop, melakukan break of structure di sini, dan otomatis ini adalah inducement. Nah, di dalam pergerakan bearish-nya di sini, kemungkinan ini marketnya membuat yang namanya internal structure bullish, yang dimana otomatis ini bisa mengikuti hal seperti ini ya. Ini ketika dia turun berusaha membuat internal structure bullish dari yang sebelumnya bearish ya. Ingat sekarang strukturnya ini kan masih bullish lagi, masih bearish ya, dari sini ke sini ya. Ini adalah lower high dan ini adalah lower low-nya ya. Ingat ya, lower high dan ini adalah lower low. Nah, tadi yang saya katakan potensial ngebuat internal structure bullish adalah ini adalah low-nya, ini adalah high-nya, dan ini potensial adalah ini adalah higher low. Ya, benar ya. Ini potensial ngebuat higher low. Dan jika ini potensial ngebuat higher low dan potensial ini marketnya bisa ngebuat higher high ya kayak begini. Ya udah, ini potensial marketnya sih bisa lanjut untuk naik membuat yang namanya change of character secara H1. Secara H1 sudah change of character, saya rasa marketnya bisa langsung terbang naik ke 3100 nggak pakai obat. Ya, jadi kalau ada yang mau nge-buy sekarang better di atas 3016 ya, karena ketika ngelewatin 3016, ngelewatin high terakhir tadi malam jam 9, ini di break retest 3016, kalian boleh nge-buy nanti maksimal target sementara sampai 3050, karena potensialnya kalau ini gagal di break ya, kalau ini gagal di break ya itu bakal susah ya, bakal susah. Tapi kalau ini misalnya bisa di break ya, kalian boleh nge-buy lagi sekali nanti. Kalau ini di break ya, retest, nanti kalian bisa buy ya 3100 atau enggak sampai, ini gede sih ya jujur, dari 3050 sampai ke atas ini kosong. Kalau ditanya fair value gap-nya cuma ini doang satu, cuman ini fair value gap-nya saya rasa nggak akan terlalu kuat menahan market. Dan ini pun mepet dengan 3100 ya. Dan kalau di atas di sini menurut saya nggak ada supply yang bagus ya. Di atasnya kecuali 3110 sampai 3130 yang sebesar ini sih. Sebesar ini. Ini kan tinggi banget, makanya kalau ini nabrak yang pertama ini, nabrak drop base drop di M30 seperti yang saya gambar, nabrak ya, breakout 3050, nanti biarkan marketnya turun dimanapun itu ya, turun, pembalikan, nanti kalian boleh nge-buy, kemudian target selanjutnya bisa sampai 3120. Ya, karena ini potensialnya ngebuat higher high dan higher low secara internal structure-nya. Oke. Tapi ini bisa tidak terjadi kalau semisalnya secara tarif nanti yang ditetapkan nanti siang ataupun dini hari di Amerika, ini bisa nggak berlaku kenaikan seperti ini kalau semisalnya tarifnya itu di hold. Ya, itu bisa tiba-tiba berubah sentimennya. Ya, karena kan sentimen sekarang kemungkinan gold dipandang sebagai aset safe haven. Kalau misalnya itu nggak jadi, bukannya kemungkinan drop sih saya rasa nggak ya. Kemungkinan drop ekstrim sampai 2930 kayaknya nggak. Cuman kayaknya sih bakal sideways. Dan kalau sideways itu bakal berat. Ya, kayaknya bakal berat. Tapi semoga sih pergerakannya nanti kayak begini ya. Dia ngebuat di sini change of karakternya. Ingat di 3005 berapa ini ya? Ini change of karakternya adalah di 3055,67. Kemudian di dalam bearishnya di sini kemungkinan marketnya bisa ngebuat internal structure bullishnya seperti ini. Dan semoga seperti ini. Ya, kok kayak begini kapan bisa swing untuk ambil buy-nya? Secara daily hari ini belum menentukan swing buy. Ya,
secara daily saya rasa besok sih ya, besok penentuannya, karena sekali lagi besok ada pengaplikasian tarif, kemudian ada data CPI juga. Besok penentuannya apakah kita bisa swing buy XAUUSD atau malah kemungkinan malah sideways ya. Jadi seperti itu, hati-hati ya, ini saya singkat aja supaya cepat uploadnya. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Ingat, hari ini kita nggak ada news secara kalender, tapi tarif itu masih menjadi perbincangan hangat dan bahkan menjadi topik luar biasa hari ini antara Cina dan Amerika. Jadi stay safe, hati-hati, tetap pasang stop loss. Kalau kalian nggak mau pasang stop loss, ingat berani cut loss. Jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.